ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, akramani wa akramakumullah jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab yang mulia, kitab yang agung, kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang ketujuh yang terdapat pada bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdar niyah, bab wajibnya ikhlas dan menghadirkan niat. Kemudian berikutnya kita masuk hadis yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Ya. Dan nama beliau Abdurrahman ini diberikan kepada beliau setelah masuk Islam. Adapun sebelum beliau masuk Islam namanya bukan Abdurrahman. Ya, namanya ada yang mengatakan namanya Abdul Syamsi, ada yang mengatakan Abdul Ghanam. Itu sebelum masuk Islam. Ya, maka dirubah menjadi Abdurrahman. Ya, apakah setiap orang yang masuk Islam harus dirubah namanya? Kalau ada orang kafir masuk Islam harus dirubah nama. Seperti Abu Hurairah, begitu beliau masuk Islam dirubah namanya menjadi Abdurrahman. Sebelumnya Abdul Syamsi. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang masuk Islam mesti dirubah namanya, diganti namanya? Tidak kan? Tidak. Dalilnya mana? Para sahabat, mereka dulunya kafir. Setelah mereka masuk Islam, banyak yang tidak dirubah namanya. Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Quhafah, kan tidak dirubah namanya. Ya, sehingga tidak semua orang yang masuk Islam harus dirubah nama. Nanti dirubah namanya kalau tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti Abu Hurairah, namanya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebab tidak boleh seorang hamba menghambakan dirinya kepada makhluk. Abdul Syamsi artinya apa? Hambanya matahari. Abdul Ghanam hambanya kambing. Maka dalam Islam tidak boleh seorang hamba menghambakan dirinya kepada makhluk, walaupun hanya sekedar nama. Maka karena nama ini
menyelisihi syariat, maka dirubahlah namanya menjadi Abdurrahman. Abdurrahman artinya hambanya Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menghambakan diri kepada Allah itulah yang seharusnya. Jelas ya? Naam. Baik. Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak memandang kepada jasad-jasad kalian, bentuk tubuh kalian. Wala ila suwarikum, tidak pula melihat kepada wajah-wajah kalian. Akan tetapi yang Allah lihat, yang Allah pandang adalah hati-hati kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada sebagian riwayat Muslim juga pada sebagian riwayat ada tambahan wa a'malikum. Ya, ada tambahan wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat, Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ya, ada tambahan di riwayat yang lain, riwayat Muslim juga, tapi dalam lafaz yang lain ada tambahan wa a'malikum. Taib, barakallahu fikum. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di syarahnya, kata beliau, "Fallahu subhanahu wa ta'ala," maka Allah Subhanahu wa ta'ala la yanzuru ilal ibad, tidak melihat kepada hamba-hamba, ila ajsamihim, tidak melihat kepada jasad-jasad mereka, kepada badan-badan mereka, tubuh-tubuh mereka. Hal hiya kabiratun aw saghira, apakah tubuhnya, jasadnya besar atau kecil? Bukan itu yang Allah lihat. Apakah bentuk tubuhnya besar, berotot, atau bentuk tubuhnya kecil, kurus? Enggak, bukan itu. Iya. Au sahiha, apakah atau badannya sehat atau tidak sehat? Bukan itu yang Allah lihat. Walakin wala yanzuru ila suwar, Allah juga tidak melihat kepada wajah. Hal hiya jamila au jamima, apakah wajahnya cantik atau jelek? Apakah wajahnya tampan atau tidak tampan? Kata beliau, kullu hada laisa bi syai'in 'indallah. Semuanya ini tidak ada sedikit pun nilainya di sisi Allah. Ya, tidak ada sedikit pun ya apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini. Jadi bukan wajah yang dilihat manusia, bukan badannya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang-orang munafik itu kalau kita lihat di Al-Qur'an luar biasa tubuhnya, fisiknya. Subhanallah. Ya kan? Allah sebutkan di Al-Qur'an, ya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika engkau melihat mereka, wahai Muhammad, orang-orang munafik,
maka badan-badan mereka, tubuh-tubuh mereka mengagungkan engkau, menakjubkan engkau. Kamu akan kagum melihat bagaimana badannya mereka, wajahnya mereka. Itu orang munafik. Wa iyaqulu tasma' liqaulihi. Dan jika mereka berbicara, bercakap, berucap, maka wahai Muhammad, engkau akan senang mendengarkan ucapan mereka. Engkau akan merasa nikmat mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Saking fasihnya, saking enaknya kalau mereka bicara. Itu orang munafik. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan ketika menyebutkan tentang rasul munafik, tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Ibnu Abbas? Abdullah bin Ubay bin Salul itu wasiman, kana wasiman. Dia itu wasim, sangat tampan sekali. Wasim, gagah sekali wajahnya itu. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi dia tokohnya munafik, rasul munafiqin. Iya. Kemudian jasimah, badannya, wajahnya sangat gagah sekali. Kemudian badannya jasim. Jasim itu besar, besar, berotot. Itu badannya besar dan berotot. Sahihan, sangat nampak sehat, sangat sehat kelihatannya, bugar gitu. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Taib, subhanallah. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, dzalqal lisan. Lisannya itu sangat fasih. Kalau berbicara itu sangat fasih sekali. Ya, itu kata Abdullah bin Abbas. Tapi bagaimana kondisi mereka? Kata Allah, Allah menyebutkan di ayat itu, di ayat yang sama. Setelah Allah menyebutkan ciri fisiknya orang munafik, apa kata Allah setelah itu? Humul adu. Tapi mereka itu adalah musuh. Mereka itu adalah musuh. Musuh yang luar biasa, musuh yang sangat besar bagi umat Islam. Fahdharuhum. Maka waspadalah engkau terhadap mereka. Waspada, hati-hati engkau terhadap mereka. Setelah itu apa kata Allah? Qatalahumullah. Lihat orang-orang yang badannya, fisiknya luar biasa ini. Apa kata Allah? Qatalahumullah. Ya, qatalahumullah bermakna la'anahumullah. Allah melaknat mereka. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Itu orang munafik. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Bentuk tubuhnya Masya Allah, ucapannya sangat menakjubkan. Tapi ternyata mereka adalah musuh-musuh Islam. Yang Allah peringatkan hati-hati, Allah tahdir mereka, tahdir umat Islam dari bahaya mereka. Dan Allah menyebutkan bahwa mereka adalah kaum orang-orang yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Apa yang bermasalah pada mereka? Apa yang bermasalah? Hatinya dan amalannya. Hati mereka berpenyakit. Amalan mereka sangat buruk. Maka yang Allah lihat bukan bentuk tubuh, bukan muka, bukan wajah, tapi yang Allah lihat hatinya dan amalnya manusia. Ketika hati dan amalan manusia jelek, maka lihat apa akibatnya. Mereka hina. Orang-orang munafik hatinya berpenyakit, banyak penyakit hatinya. Salah satu penyakit hatinya orang munafik itu tidak pernah ikhlas. Orang munafik itu hatinya selalu riya. Tidak pernah ikhlas dalam beramal, tidak pernah jujur dalam beramal. Selalu ada maksud di balik amalan-amalannya. Maksud-maksud buruk, niat-niat jelek di balik amalannya itu orang munafik. Fi qulubihim marad, kata Allah. Di dalam hati-hati mereka banyak ada penyakit besar, penyakit luar biasa penyakitnya itu.
Ya, penyakit hatinya banyak. Amalan-amalan mereka juga jelek. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka sholat hanya untuk dilihat oleh manusia, tidak baik amalnya. Maka Allah ingatkan, fahdharhum, hati-hati, waspada kalian terhadap mereka. Ini kalau hati seorang hamba itu tidak baik, amalannya tidak baik, maka Syekh Ibnu mengatakan, ya laisa kullu hadza laisa bi syai'in indallah. Seluruh hal ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ya di dalam sebuah hadis, innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminul adhim. Sesungguhnya akan datang nanti di hari kiamat, yang dimaksud oleh Nabi yaumul kiamat, akan datang nanti di hari kiamat seorang laki-laki. Bagaimana laki-laki itu? As-samin, luar biasa, badannya itu besar. Al-adhim, badannya besar, badannya kekar, badannya kuat. Tetapi apa kata Nabi? La yazinu indallahi janaha ba'udah. Tetapi ketika ditimbang di hari kiamat, ketika badan itu ditimbang, badan yang besar, berotot, kekar, ditimbang di hari kiamat, ternyata apa? La yazinu indallahi janaha ba'udah. Di sisi Allah timbangannya tidak lebih berat, tidak mengalahkan timbangan sayap nyamuk. Artinya sayap nyamuk lebih berat timbangannya daripada tubuhnya. Tidak ada nilainya itu badan yang besar, yang kekar, yang berotot. Tidak ada nilainya ketika ditimbang. Kenapa? Karena hatinya itu loh. Hatinya itu pemilik badan itu, hatinya pemilik badan itu bermasalah. Entahkah tidak ada iman di hatinya, ataukah banyak penyakit-penyakit hatinya. Maka badan bukan menjadi penilaian yang utama dari manusia, tapi hati yang dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah juga datang beberapa orang, disebutkan datang beberapa orang dari suku Ad-Dahakin. Orang sekelompok manusia datang dari suku Ad-Dahakin ke Madinah. Maka disebutkan fata'ajjaban nas min ghiladi riqabihim. Maka manusia di kota Madinah, sahabat maksudnya, manusia-manusia yang ada di Madinah, ketika mereka melihat datang mereka dari Ad-Dahakin, dilihat oleh manusia di Madinah, maka manusia-manusia kagum, takjub melihat bagaimana riqab ini begininya, pundaknya itu berotot. Jadi pundaknya itu tebal, berotot ya, kekar badannya sampai di sini berotot. Manusia melihat itu kagum, luar biasa mereka ini. Fata'ajjaban nas min ghiladi riqabihi wa sihhatihi. Manusia kagum, takjub melihat berototnya pundak-pundak mereka dan begitu sehatnya badan mereka, begitu bugarnya badan mereka. Manusia terkagum-kagum. Maka ketika manusia begitu kagum, memuji-muji, lihat apa kata Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang sahabat dikenal badannya itu kurus, ya kan? Beliau mengatakan, waymullah, demi Allah, kata Ibnu Mas'ud, mengucapkan kepada mereka yang begitu kagum dengan fisik, kata Ibnu Mas'ud, waymullah, demi Allah, lau sahhat qulubukum, lau sahhat ajsamukum, jika seandainya badan-badan kalian sehat,
badan-badan kalian sehat, tetapi wa maridat qulubukum, tetapi hati-hati kalian sakit. Badanmu sehat tapi hatimu berpenyakit. Banyak penyakitnya, penyakit riya terutama ya. Hatimu berpenyakit, ada penyakit riya, setiap beramal selalu riya, hatimu tidak ikhlas. Kata Ibnu Mas'ud, jika seandainya badan-badan kalian sehat, kekar, berotot, tetapi hati kalian berpenyakit, apa kata beliau? Lakuntum ahwana indallahi minal ju'lan. Maka sungguh kalian itu lebih hina. Kalian itu lebih hina, lebih rendah di sisi Allah daripada ju'lan. Kata beliau, tidak ada nilainya kalian di sisi Allah kalau seperti itu. Fisik kalian mantap, tampan, cantik, badan luar biasa, tetapi hati berpenyakit. Kata beliau, sungguh kalian itu di sisi Allah tidak ada nilainya, rendah, hina, lebih hina daripada ju'lan. Apa ju'lan? Ju'lan itu kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan ju'lan itu semacam serangga. Beliau mengatakan semacam serangga, yang serangga ini senangnya mencium bau busuk. Nah, ini serangga suka cium bau busuk. Kalau dia mencium bau busuk, maka serangga ini menjadi sehat. Kalau dia cium bau busuk, sehat dia. Tetapi kalau dia mencium bau wangi, terutama bau bunga-bunga yang harum, kata beliau, terkadang langsung mati. Subhanallah. Saya nggak tahu hewan apa namanya itu. Ada serangga yang begitu, hewan yang semacam itu. Dia suka mencium bau busuk. Kalau dia cium bau busuk, masya Allah, sehat dia. Tapi kapan dia mencium bau-bau bunga yang harum, maka kadang dia mati. Tidak suka bau-bau harum, senangnya bau busuk. Alangkah rendahnya hewan-hewan yang seperti ini. Tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kalau hati kalian berpenyakit, maka kalian itu lebih hina di sisi Allah daripada ju'lan tadi. Iya. Barakallahu fikum. Ya, maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tadi, ya, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh, kepada paras. Ya. Semuanya ini yang badan ini, paras ini, di sisi Allah tidak ada nilainya kalau hati tidak baik, kalau amalan tidak baik. Jelas ya? Baik. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika la yanzuru ila al-ansab. Demikian pula Allah tidak melihat kepada nasab. Nasabnya manusia, keturunannya. Hal hiya rafi'a aw dani'a, apakah dari nasab yang tinggi atau nasab yang rendah, nasab yang mulia atau nasab yang hina? Tidak, Allah tidak melihat itu. Wala yanzuru ila al-amwal. Allah juga tidak melihat kepada harta, banyaknya harta, kaya atau miskin. Tidak. Wala yanzuru ila syai'in min hadza abada. Allah tidak melihat kepada ini sedikit pun selama-lamanya. Kemudian kata beliau, laisa bainallahi wa baina khalqihi silatun illa bittaqwa. Ya, maka tidak ada hubungan antara Allah dengan makhluk kecuali dengan ketakwaannya. Faman kana lillahi atqa, maka siapa yang lebih bertakwa kepada Allah, kana minallahi aqrab, maka dia lebih dekat kepada Allah. Wa kana indallahi akram, dan dia di sisi Allah paling mulia. Nah, itu yang menjadi penilaian ketakwaan seorang hamba. Takwanya hatinya dan takwanya amal tubuhnya. Hatinya bertakwa dan badannya bertakwa kepada
hatinya baik, amalnya baik. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang paling bertakwa kepada Allah, paling bertakwa hatinya, paling bertakwa jawarihnya, tubuhnya, maka dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia bernilai di sisi Allah itu. Walaupun badannya kurus, tidak punya harta, kadang-kadang tidak dianggap di tengah-tengah manusia. Kenapa? Tidak ada duit, tidak perlu. Karena ada orang seperti itu, kalau tidak ada sumbangsinya berupa harta, kayak tidak dianggap. Subhanallah. Yang dianggap itu kalau banyak sumbangsinya, itu yang dianggap, didudukkan. Padahal yang mulia di sisi Allah itu dia bagaimana kondisi hamba itu, hatinya seperti apa, amalannya seperti apa. Itulah yang paling mulia, itu yang dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Jamaah sekalian, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokohnya, orang-orang kayanya, pembesar-pembesar Quraisy sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi duduk bersama dengan mereka dalam rangka mendakwahkan tauhid, menawarkan Islam. Ketika Nabi sementara duduk, datanglah beberapa sahabat. Ya. Dan rata-rata yang datang ini orang-orang kere, orang-orang tidak punya duit, orang-orang yang tidak punya penampilan fisik yang wow. Enggak. Yang datang Abdullah bin Mas'ud, ya, ada Bilal, Khabbab ibn al-Arat, Suhaib bin Sinan ar-Rumi, sahabat-sahabat yang dikenal sebagai orang-orang yang penampilan fisiknya tidak memadai. Itu dari sisi penampilan fisik. Dari sisi harta tidak punya. Kita tahu bagaimana Ibnu Mas'ud ya. Wah. Ibnu Mas'ud itu pendek, postur tubuh beliau pendek, sangat kurus sekali. Nahih, kurus sekali Ibnu Mas'ud. Sampai kalau pakai ini sering melorot kan? Sampai pernah melorot itu, sampai isbat karena melorot sendiri itu. Dinaikkan melorot lagi, saking kurusnya beliau itu. Kemudian berkulit hitam, kurus. Nah, baru-baru lewat kan? Baru-baru lewat apa hadisnya kemarin itu? Yang pernah kita sebutkan. Ketika istrinya mau sedekah, apa kata Ibnu Mas'ud? Sedekah sama saya saja. Ya kan? Tidak usah sedekah sama orang, sama saya tak sedekahnya kalau mau. Tidak punya apa-apa Ibnu Mas'ud. Datanglah beliau ini, Ibnu Mas'ud, Bilal, Suhaib bin Sinan ar-Rumi, Khabbab ibn al-Arat, Ammar bin Yasir. Datang. Mereka ikut nimbrung dulu bersama dengan Nabi, ingin mendengarkan juga ilmu. Ketika sahabat-sahabat datang, terutama Ibnu Mas'ud datang duduk bersama, maka apa kata tokoh-tokoh kafir Quraisy? Wahai Muhammad, utrud haula, utrud haula, la yantariquna alaina. Wahai Muhammad, usir mereka, suruh mereka pergi, usir. Jangan biarkan mereka lancang duduk bersama kami. Berani sekali mereka duduk bersama kami, lancang sekali mereka duduk bersama kami. Usir mereka wahai Muhammad. Coba, suruh usir. Begitu dihinakannya mereka oleh orang-orang kafir Quraisy yang punya duit, yang punya pangkat jabatan, yang punya segala-galanya dari dunia. Usir. Jangan mereka biarkan dulu bersama kami, monopoli saja majelis.
Nabi sempat diam, menunggu apa sikap beliau. Apakah mengusir atau begitu Nabi terdiam, turun ayat. Ya, menjelaskan kepada Nabi sikap yang harus diambil oleh Nabi. Langsung turun ayat, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Subhanallah. Wahai Muhammad, jangan kamu usir. Coba, jangan kamu usir orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya siang malam. Jangan kamu usir orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya siang dan malam. Setelah itu Allah menyebutkan yuriduna wajhah. Ini poinnya. Yang mana mereka ketika beribadah kepada Allah, yang mereka inginkan adalah wajah Allah. Hatinya ikhlas beribadah. Langsung Allah persaksikan, mereka itu kalau beribadah hatinya itu menginginkan wajah Allah. Tidak ada maksud lain di hatinya kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diusir. Lihat bagaimana Allah muliakan mereka. Ya kan? Lihat bagaimana Allah angkat mereka. Dan ini sampai Allah turunkan ayat loh. Dan ini ayat pujian kepada mereka, pujian dan sanjungan yang luar biasa kepada mereka, dibaca sampai hari kiamat. Bagaimana Allah memuji mereka itu. Dan yang Allah sebutkan di situ kondisi hati mereka seketika beribadah. Langsung Allah persaksikan. Allah yang tahu kondisi hati manusia. Langsung disebut, wahai Muhammad, jangan kamu usir mereka. Mereka itu orang-orang hebat, orang-orang yang beribadah kepada Allah siang malam. Ketika mereka beribadah tidak ada maksud lain dari ibadahnya kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Siapa yang dimaksud ayat itu tadi? Ibnu Mas'ud diantaranya. Siapa Ibnu Mas'ud? Seorang sahabat yang memiliki fisik ya tidak seperti orang munafik tadi. Iya kan? Iya. Yang ketika Ibnu Mas'ud berjalan atau menaiki sesuatu tersingkaplah betisnya kan? Tersingkap betis itu. Manusia tertawa melihat betis Ibnu Mas'ud. Maka Nabi bertanya, kenapa dia tertawa? Apakah dia tertawai? Mereka berkata, min diqqati saqaihi. Disebabkan karena begitu kurusnya kedua betis Ibnu Mas'ud. Sangat kurus, daki. Sangat halus ya. Sudah kurus sekali itu. Bukan lagi bilang kecil, tapi daki, diqqah. Sudah sangat. Kayak tepung itu daki sudah halus ya. Kecil sekali itu. Makanya mereka tertawa karena melihat kecil sekali. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi. Nabi bersumpah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lahuma fil mizani athqalu min Uhud. Demi Allah, kedua betis Ibnu Mas'ud itu di hari kiamat kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Bagaimana bobotnya gunung Uhud? Tapi apa kata Nabi, itu betis Ibnu Mas'ud jauh lebih berat daripada gunung Uhud kalau ditimbang. Apa yang menyebabkan berbobot? Apa yang menyebabkan berbobot itu badannya Ibnu Mas'ud, apalagi betisnya saja itu sudah berbobot? Karena hatinya yang membuat dia berbobot. Hatinya yang membuat berkualitas. Sebaliknya tadi yang besar badannya, gemuk, besar, ternyata timbangannya lebih berat sayap nyamuk. Tidak berbobot, tidak berkualitas, tidak bernilai. Kenapa hatinya juga? Iya. Barakallahu fiik. Maka jamaah sekalian,
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini hadis mengingatkan kepada kita pentingnya menjaga hati, memperhatikan hati-hati kita, terutama saat kita beramal. Apa yang kita harapkan dengan amal kita? Apa yang kita inginkan dengan amal kita ketika kita sholat, berpuasa, baca Al-Quran, haji, umroh, ta'lim, semua ibadah yang kita lakukan? Apa yang kita inginkan dengan semuanya itu? Ya. Apa yang kita harapkan dengan semuanya itu? Ini masalah hati. Barakallahu fiik. Baik, mungkin azan dulu. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Ya, jadi hadis ini ya mengingatkan kepada kita
agar kita memperhatikan dua hal. Agar kita memperhatikan dua hal. Yang pertama hati, yang kedua amalan. Ya, kita harus lebih perhatikan ini daripada yang lain. Ya, jangan sampai kita memperhatikan fisik saja, penampilan, tapi tidak pernah dikontrol, diperhatikan itu hati. Ya, badan selalu diperhatikan, kesehatannya, gizinya, cantiknya, apanya, seterusnya, skincare-nya. Ya. Tapi hatinya tidak pernah di skincare, tidak pernah dikasih cila. Ya, kotor terus hati. Ya, taib. Syekh salah satu ahlul hadis di masa ini rahimahullah taala, Syekh Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullah, ya, guru dari para ulama besar. Beliau mengatakan, ya ajaban, wahai sungguh mengherankan, duhai sungguh sangat mengherankan, mimman yahtammu biwajhihi, dari orang-orang yang sangat perhatian dengan wajahnya. Ya, alladhi huwa nadarul khalqi, yang mana wajah ini merupakan pusat perhatian manusia, makhluk. Ya, itu kan wajah jadi pusat perhatian kan. Nah, kata beliau, wahai sangat mengherankan orang-orang yang perhatiannya sangat besar kepada wajahnya. Fayaghsiluhu, dia selalu mencuci wajahnya, wa yunadhifuhu, membersihkan wajahnya minal qadar wad danas, dari kotoran-kotoran, ya, dan dari daki-daki. Wa yuzayyinuhu bima amkana, dia selalu memperindah wajahnya sesuai kemampuannya. Taib. Nah, ada orang seperti itu memang, ya, subhanallah, ya. Kemana-mana itu lengkap, kapas apa semua dibawa. Asal kotor sedikit, dicolek lagi. Perhatiannya kepada wajahnya luar biasa. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga ada yang begitu. Perawatan, masya Allah. Ya, kata beliau, duhai alangkah mengherankan orang-orang yang seperti ini, kata beliau. Li alla yattali'a fihi makhluqun ala aibin. Kenapa dia melakukan itu? Supaya makhluk tidak melihat ada sedikit pun aib pada wajahnya. Supaya tidak manusia melihat, ya, supaya manusia itu tidak melihat ada sedikit pun kekurangan aib pada wajahnya itu. Tidak mau. Tetapi kata beliau, wala yahtammu biqalbihi, tetapi dia tidak memperhatikan hatinya. Dia tidak perhatikan hatinya. Alladzi huwa mahallu nadaril khaliq, yang mana hati inilah pusat perhatian Allah, pencipta, al-khaliq, Allah. Yang mana inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Dia tidak memperhatikan hatinya, fayutahiru, dia tidak bersihkan hatinya, wa yuzayyinu, dia tidak hiasi hatinya, supaya Allah tidak melihat hatinya itu ada sedikit pun kotoran. Ini yang boleh ingatkan. Iya. Barakallahu fikum. Maka di hadis ini terdapat peringatan, ya. Peringatan bagi kita semuanya. Baik. Kemudian juga ada keterangan dari Al-Imam Ibnu Allan dalam Dalilul Falihin, ketika beliau syarah Nabi Salih juga, kata beliau, fil hadis, pada hadis ini terdapat dalil al-i'tina'u bihalil qalbi. Al-i'tina'u bihalil qalbi, ya, pada hadis ini terdapat
dalil agar kita memperhatikan kondisi hati, keadaan hati. Wasifatihi, memperhatikan sifat-sifatnya hati. Ini hadis terdapat seperti itu ya, terdapat peringatan dalil agar seorang hamba itu i'tina, memberikan perhatian ya terhadap keadaan hatinya, bagaimana kondisi hatinya, dia harus perhatikan. Bagaimana sifat-sifat hatinya itu, dia harus perhatikan. Dengan cara apa? Bukan bagaimana dia perhatikan, kata beliau, bitashihi maqasidihi, yaitu dengan senantiasa membenarkan niatnya, maksudnya. Dia harus selalu benarkan. Tashih, memperbaiki, membenarkan apa? Maqasid, niat-niatnya, maksud-maksudnya ketika beramal. Apa? Tujuan Anda itu sholat? Apa tujuan Anda thalabul ilm? Apa tujuan Anda baca Al-Quran? Apa tujuan Anda bersedekah? Apa maksud Anda itu semua? Dia harus perhatikan. Bagaimana cara dia perhatikan? Dia harus benarkan itu niatnya. Tashih, membenarkan itu niat. Iya. Wa tathhirihi an kulli wasfin madmum, dengan mensucikan hatinya, membersihkan hatinya dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Wa tahliyatihi bi kulli na'tin mahmud, dan menghiasinya dengan seluruh sifat-sifat yang terpuji. Kata beliau, kenapa? Fa innahu lamma kana al-qalbu mahalla nadhari rabbi, karena sesungguhnya tatkala hati itu tempat yang dilihat, itulah tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Haqqun 'alal alimi, tatkala hati itu merupakan tempat pusat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau begitu haqqun 'alal alim, wajib bagi seorang alim yang berilmu ayyufattisha, untuk memeriksa an sifati qalbihi, tentang sifat-sifat hatinya. Tatkala hati itu merupakan pusat perhatian Allah, sentral perhatian oleh itu hati, maka wajib bagi seorang yang punya ilmu untuk selalu memeriksa hatinya, bagaimana sifat-sifat hatinya, wa ahwalihi, kondisi-kondisi hatinya, liimkani ayyakuna fihi wasfun madmumun, karena memungkinkan ya, karena boleh jadi, karena mungkin pada hatinya itu terdapat sifat-sifat yang tercela, yang kutuhullahu bisababihi, yang mana Allah pun murka kepadanya disebabkan karena pada hatinya itu ada apa? Sifat-sifat yang tercela. Ya, nah, ini faedah yang sangat penting pada hadis ini ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Allan rahimahullah taala. Barakallahu fikum. Jadi harus kita punya perhatian besar pada kondisi hati kita, ya, terutama masalah niat ini, masalah ikhlas. Yang sampai gara-gara itu yang tidak beres akhirnya Allah murka kepada kita. Seperti orang-orang munafik, niatnya tidak pernah beres, maksudnya dia beramal selalu buruk. Iya, barakallahu fikum. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir di sini yang ingin kita ingatkan juga dan ingat oleh para ulama terkait hadis ini. Jadi yang dilihat oleh Allah ada dua ya, hati, terus apa lagi? Amalan. Ya, bukan hanya hati saja, tapi amalan juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena ada sebagian orang ya yang peti hatiku bagus, walaupun kelakuannya tidak baik. Yang peti hati ustaz, disuruh pakai jilbab, apa dia bilang? Yang penting hatiku berjilbab. Biar kepala aku tidak berjilbab, yang penting hatiku berjilbab. Sering kita dengar kadang orang berkilah seperti itu ya, ketika dinasihati
memperbaiki ibadahnya, memperbaiki amalnya, meninggalkan maksiat. Apa dia bilang? Yang penting hatiku bagus. Ya, terus berdalil dengan apa? Berdalil dengan hadis ini. Walaki yang duru ila qulubikum, tapi titik di situ, dia tidak lanjut. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah hatimu. Nah, hatiku bagus. Tidak pernah benci orang, ya kan? Tidak pernah iri kepada orang, Ustaz. Saya ikhlas. Iya. Itu alasannya hati. Jelas ya? Nah, disuruh berjilbab tadi, dia bilang apa? Berarti hatiku sudah berjilbab. Subhanallah ya. Jamaah sekalian, maka ini hadis membantah ucapan tadi. Sebab dalam hadis dikatakan bukan hanya hati, tapi Allah juga melihat amal perbuatanmu gitu. Amalikum, Allah juga melihat amalan-amalan kalian, bagaimana amal Anda sesuai syariat atau tidak. Bukan hanya sekedar hati, tapi dua yang dilihat oleh Allah. Dua yang dinilai oleh Allah adalah amalan dan hati. Amal hatinya ikhlas tapi amalnya tidak benar, kan tidak diterima juga. Hatinya ikhlas tapi sholat subuhnya 20 rakaat. Ikhlas, Ustaz. Tidak cukup sekedar ikhlas, tapi harus juga amalan itu tepat. Amalnya sesuai dengan syariat, diridhoi oleh Allah atau tidak? Jelas ya? Maka amal juga diperhatikan, itu juga yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amal perbuatan kalian? Apakah sejalan dengan syariat atau tidak sejalan dengan syariat? Iya. Ya, makanya jamaah sekalian, orang-orang yang amalnya tidak baik itu ditegur. Diingatkan. Ya, diingatkan. Ya, sebagaimana para ulama ketika melihat ada orang sholatnya dia sholat tapi sholatnya tidak sesuai syariat. Dia sholat sunnah subuh. Dia sholat sunnah subuh ya, sholat sunnah subuh. Ya, setelah selesai 2 rakaat dia tambah lagi 2, lanjut lagi 2. Kemudian ketika dia sholat sunnah subuh dia perpanjang berdirinya, diperpanjang rukunya. Itu yang dia lakukan, amalannya seperti itu. Begitu model sholat sunnah subuhnya. Dilihat oleh Sa'id bin Musayyib, salah satu ulama tabi'in, ulama besar, ditegur, disalahkan itu, dikritik. Ketika dia dikritik dia protes, kenapa apa salah saya? Dia berkata, ayyu'adzibunallahu wa nahnu nusalli? Apakah Allah akan mengazab kita padahal kita sholat? Nah, itu lihat alasannya, subhannya kan? Apakah Allah akan mengazab kita sementara kita sholat? Ada orang sholat diazab? Saya kan sholat, bahkan apa yang saya lakukan bagus, menurut dia kan bagus. Apa salahnya? Apa kata Sa'id bin Musayyib? Tidak ada orang yang disiksa oleh Allah karena sholat. Tetapi Allah menyiksa seorang hamba karena dia menyelisihi sunnah. Itu jawaban beliau. Tidak ada orang yang diazab oleh Allah karena sholatnya, tapi Allah akan menyiksa seorang hamba adalah ketika dia menyelisih sunnah. Dia sholat tidak sesuai sunnah, dan Anda sholat tidak sesuai sunnah. Sunnahnya Nabi kalau sholat sunnah subuh cuma 2, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Walaupun ya Anda ikhlas, tidak boleh lebih 2 rakaat kalau sholat sunnah subuh itu. Sampai sebagian ulama saking hati-hatinya dalam permasalahan ini, sebagian ulama selalu berkata, kalau ada orang sholat sunnah di rumahnya subuh ya, kemudian datang ke masjid, bolehkah dia sholat sunnah tahiyatul masjid? Sampai ulama membahas itu. Sebagian ulama mengatakan tidak, karena 2 saja boleh. Ada yang mengatakan begitu. Maka disalahkan. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Allah bukan hanya sekedar maksud baik, niat baik, ikhlas,
tapi yang dilihat oleh Allah apa? Amalanmu itu sesuai sunnah atau tidak, sejalan dengan syariat atau tidak, gitu. Kalau hanya sekedar niat, hatiku bagus, niatku bagus, untuk apa itu syariat? Ada tata cara sholat, ada perintah berhijab, ada, untuk apa itu semua syariat? Ya kan begitu. Untuk apa turun ayat hijab, disuruh kita berhijab? Untuk apa? Iya, barakallahu fikum. Oleh karena itu Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika menjelaskan di sini juga menyebutkan ini satu kasus ini, ya, tentang orang-orang yang ketika dinasihati maksiatnya dia beralasan hatiku bagus. Bukankah dilihat Allah hati? Syekh bin Baz mengatakan, apa kata beliau? Beliau mengatakan fahadal ihtijaj, orang yang berhujjah seperti ini hujjatun syaitaniyatun batilah. Kata beliau, ini hujjah syaitan, ini hujjah syaitan dan hujjah yang batilah. Kata beliau. Kemudian beliau berkata, membalikin mereka. Kata beliau, seandainya hatimu yang bagus, kata beliau, seandainya hatimu yang bagus, apa kata beliau? La mana'aka dzalika minal ma'asi. Maka pasti hatimu yang bagus itu akan mencegahmu, menghalangimu berbuat dosa. Kan begitu. Hatiku bagus Ustaz, hatiku hamuji. Kalau memang hatimu bagus, maka mestinya engkau tidak berbuat dosa. Orang yang memiliki hati yang bagus, maka itulah yang menghalangi orang berbuat dosa. Itu kata beliau. Ketika engkau berbuat dosa, bahkan ya dinasihati justru malah berkilah seperti itu menunjukkan hatimu bermasalah sebenarnya. Kan begitu. Bukan hatimu bagus. Disuruh pakai hijab, dia bilang hatiku sudah berhijab, menunjukkan hatimu itu kotor gitu, tidak baik itu hati. Kalau hatimu bagus, pasti engkau tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh bin Baz membawakan hadis, sebutkan hadis, bukan Nabi menyebutkan hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya pada setiap tubuh manusia ada mudghah, sekerat daging, seonggok daging. Kalau daging itu baik itu daging, maka seluruh badan akan menjadi baik. Mata akan menjadi baik, mulut akan menjadi baik, telinga menjadi baik. Ya, tidak mungkin mulut itu berucap seperti itu kalau itu sekerat daging itu bagus itu. Tidak mungkin mulut itu berkata seperti itu. Tetapi kalau sekerat daging itu rusak, maka rusak semuanya. Rusak mulut, rusak mata, rusak telinga. Apa itu? Ala wahyal, ketahuilah itu adalah hati. Ya. Kalau memang hatimu itu betul-betul baik, Masya Allah, selalu Allah yang dia inginkan dalam setiap tingkah lakunya, itu pasti perbuatanmu juga akan menjadi baik. Allah akan jadikan amalanmu baik kalau hatimu itu baik. Jelas ya? Jadi kalau ada orang beralasan dengan itu, bawakan hadis ini. Yang Allah lihat bukan hanya hati, saudara. Walakin yanzuru ila qulubikum. Jangan titik di situ. Memang di hadis ini sampai di hati saja disebut. Di hadis ini hanya disebutkan itu karena mungkin titik penekalannya hanya di situ. Tapi ada lanjutan, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian itu pun akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita masuk pada hadis yang ke-9. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.